Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang keempat. Bab yang keempat yakni tentang iman kepada malaikat. Dan insya Allah bab 4 ini kurang lebih ada beberapa pembahasan. Di antaranya nanti kita akan bahas pengertian iman kepada malaikat dan tugasnya. Yang selanjutnya kita akan bahas sifat malaikat dan perbedaannya dengan makhluk gaib. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kita akan memasuki pengertian malaikat. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian kepada malaikat? Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Meyakini adanya malaikat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin, karena kaitannya erat dengan keimanan kepada Allah dan hal yang gaib. Jadi iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Setelah yang pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, artinya dengan kita percaya atau iman kepada malaikat Allah berarti kita meyakini bahwa ada hal yang gaib. Artinya di dunia ini ada hal-hal yang gaib yang harus kita imani. Di antaranya adanya malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini dalil bahwa kita harus percaya dengan hal yang gaib, diantaranya adanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, apa sih tugas malaikat? Dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya baik malam ataupun siang. Nah, ini adalah salah satu di antara tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malaikat Allah ini tidak pernah letih, selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia, ya. Kadang kalau lagi rajin ibadahnya rajin, kadang kalau lagi malas ibadahnya malas. Nah, berbeda dengan malaikat. Malaikat Allah selalu bertasbih, ya, tidak pernah letih. Karena memang tugas malaikat Allah ini adalah selalu bertasbih tidak henti-hentinya, baik malam ataupun siang. Nah, mudah-mudahan kita pun sebagai manusia
bisa mengambil hikmahnya nanti. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa pengertian malaikat, tugas malaikat, maka kita akan bahas ya, malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu ada berapa. Nah, malaikat-malaikat Allah yang namanya tercatat di dalam Al-Qur'an dan hadis yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10. Ini pasti kalian ya sudah hafal semua. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ya. Coba kita ulang lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik atau Malik Ridwan. Ya, nggak apa-apa urutannya agak sedikit berbeda atau lebih dulu Ridwan atau Malik, yang penting jumlahnya yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, apa sih tugas-tugasnya? Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Artinya, malaikat Jibril ini menyampaikan amanat, menyampaikan tugas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul. Itu tugasnya malaikat Jibril. Lalu malaikat Mikail tugasnya mengatur dan memberi atau membagikan rezeki. Jadi tugasnya ini mengatur dan membagikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya Mikail. Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniupkan trompet sangkakala. Nah, ini ya, malaikat Israfil ini kalau udah ditugasin meniupkan trompet sangkakala, maka dunia ini akan terjadinya hari kiamat. Tapi kita nggak tahu kapan itu waktunya. Yang penting kita tahu tugas malaikat Israfil itu adalah yang meniupkan trompet sangkakala. Lalu setelah malaikat Israfil ada malaikat Israil. Malaikat Israil ini adalah tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya, ini malaikat maut ya. Malaikat yang tugasnya ya mencabut nyawa manusia yang ada di muka bumi ini, atau bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang mencabut nyawanya adalah tugasnya malaikat Israil. Lalu dilanjutkan malaikat Munkar wa Nakir. Nah, dua malaikat ini adalah malaikat yang satu apa ya, yang selalu tidak pernah misah ini. Malaikat Munkar dan Nakir selalu berdua, teman sejoli lah bahasanya. Nah, tugasnya ini dua-duanya menanyakan manusia di alam kubur. Ini tugas malaikat Munkar dan Nakir ya. Dia selalu berdua, kemana-mana selalu berdua. Dan dilanjutkan ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, Raqib dan Atid ini tugasnya mencatat. Kalau Raqib mencatat amal kebaikan manusia, malaikat Atid mencatat amal keburukan manusia. Ingatin ya, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal keburukan. Dan dilanjutkan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga, atau bahasa gampangnya ya, penjaga pintu surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik yang tugasnya menjaga dan mengatur siksa para penghuni neraka. Itulah nama malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui, jumlahnya ada 10 malaikat. Setelah itu kita lanjutkan lagi sifat malaikat. Nah, sifat malaikat ini diantaranya kurang lebih ada 7. Yang pertama, tugasnya atau sifat-sifat malaikat ini diantaranya malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Tugas malaikat itu selalu bertasbih. Makanya melekat pada sifatnya selalu taat kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia yang kadang lagi rajin ibadahnya, rajin, kadang lagi malas ibadahnya. Jadi berbeda.
sifat manusia beda. Dan dilanjutkan sifat yang berikutnya, yang kedua adalah malaikat itu tidak berjenis kelamin. Berbeda dengan kita manusia. Ada yang kelaminnya perempuan, ada yang kelaminnya laki-laki. Setelah itu apa lagi? Sifat malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, ini yang sangat berbeda dengan kita manusia. Manusia mempunyai hawa nafsu, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Makanya malaikat ini selalu imannya naik terus, ya, selalu taat, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Yang berikutnya sifat malaikat adalah selalu bertasbih kepada Allah. Ya, ini yang sesuai dengan tadi tugas malaikat yang sudah disampaikan tadi di awal. Selalu benar. Nah, malaikat selalu benar. Beda dengan kita manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Karena memang malaikat ini imannya ini selalu yazid, selalu meningkat. Beda dengan kita manusia, kadang salah, kadang benar. Banyakan salahnya, banyak benarnya kira-kira. Karena memang manusia pada dasarnya imannya yazid wa yanqus. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Berbeda dengan malaikat. Malaikat imannya selalu meningkat, selalu naik. Yang berikutnya, sifat malaikat adalah selalu minta ampunan untuk orang yang beriman. Nah, tuh, alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk orang yang beriman sehingga kita selalu diminta ampunan oleh malaikat. Minta kepada Allah agar orang yang beriman ini selalu diampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir sifat malaikat adalah dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuh, malaikat ternyata bisa ya menjelma atau misalnya bisa berubah bentuk. Entah mungkin bisa menjadi manusia yang lainnya atau bisa menyerupai siapa, menyerupai makhluk apa, itu bisa malaikat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sifat malaikat. Dan berikutnya yang kita akan bahas adalah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Nah, ini kurang lebih ada 3 makhluk ya yang nanti kita akan lihat perbedaannya. Yang pertama kita lihat malaikat. Malaikat itu tadi sifat atau karakternya itu pertama selalu taat kepada Allah. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak taat. Setan atau iblis tidak pernah taat. Nah, ini salah satu perbedaan yang paling mendasar, paling nyata, ya. Dan perbedaan yang paling mendasar lagi, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, dan setan atau iblis diciptakan juga dari api. Jadi sangat berbeda. Malaikat itu luar biasa ternyata. Ya, perbedaannya. Diciptakannya dari cahaya. Beda dengan jin atau setan atau iblis dari api. Makanya malaikat ini benar-benar ya makhluk Allah yang memang tugasnya ini selalu taat kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah, tidak pernah salah, selalu benar, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Dan yang terakhir yang kita akan bahas, yang kita akan pelajari adalah hikmah. Hikmah perilaku beriman kepada malaikat. Kurang lebih ada 7. Yang mudah-mudahan hikmahnya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama hikmahnya adalah setelah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, mendorong perbuatan terpuji, mendorong perbuatan yang baik, ya, akhlak-akhlak yang baik, ya, insyaallah. Dan yang ketiga, berikutnya hikmah beriman kepada malaikat, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih bermoral lagi, yang lebih baik lagi. Yang keempat, membaca, memahami, menelaah dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih rajin lagi membaca, memahami, menelaah dan mengamalkan Al-Quran. Yang berikutnya hikmahnya adalah menuntut ilmu yang lebih banyak lagi, ya. Yang berikutnya senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana tugasnya malaikat selalu berzikir dan bertasbih. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Dan yang terakhir, hikmahnya setelah kita beriman kepada malaikat Allah adalah mudah-mudahan kita tidak sombong, karena malaikat tidak punya sombong. Itulah ya hikmah-hikmah setelah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan hikmah ini semuanya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Itulah pembahasan kita bab yang keempat tentang iman kepada malaikat. Dan seperti biasa, untuk tugas bisa kalian buka di halaman 67. Kalian silakan kerjakan seperti biasa, pilihan gandanya saja kalian kerjakan langsung di buku paketnya. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan ini bisa ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang betapa pentingnya kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.